Oke. Seperti biasa, kita pantun dulu nih. Kali ini pantun dari teman kita yang bernama Wibu Asal Main. Beli kondom di Indomaret Surabaya. Pulangnya sekalian beli Citato. Di kolom komentar ada saya. Review lah Monster Nichijou. Oke, kali ini gue mau menceritakan lagi film-film Godzilla jadul. Dan masih sama seperti sebelumnya, yaitu salah satu film Godzilla di era Heisei. Filmnya adalah Godzilla vs King Ghidorah yang diproduksi oleh Toho di tahun 1991. Godzilla vs King Ghidorah adalah film ke-18 dalam franchise Godzilla dan merupakan film ketiga dalam periode Heisei. Tadinya tuh gue mau nge-recap film Ghidorah The Three-Headed Monster yang tahun 1964. Tapi karena suatu hal, akhirnya gue memilih film ini untuk gue recap terlebih dahulu. Karena ini film alur ceritanya sebenarnya bagus cuy. Oke, nggak usah banyak bacot. Nah, inilah dia Godzilla vs King Ghidorah. Film dibuka di tahun 2204 Masehi, di mana ditemukan fosil kaiju atau monster naga berkepala 3 yang diberi nama King Ghidorah. Dari fosil tersebut terlihat satu kepala Ghidorah terputus akibat bertarung dengan Godzilla di abad ke-20. Scene kemudian mundur jauh ke tahun 1992 atau di abad 20, di mana di kota Tokyo terlihat pemandangan sebuah UFO yang terbang melintasi kota, dan berita itu pun tersebar kemana-mana. Nah, ada seorang penulis fiksi ilmiah yang bernama Kenichiro Terasawa, yang juga mengetahui perihal berita tentang kemunculan UFO tersebut. By the way, Kenichiro ini nggak terlalu tertarik dengan dunia UFO. Dia ini lebih tertarik dengan dinosaurus dan juga hewan-hewan purbakala lainnya, terutama Godzilla. Kenichiro sedang melakukan sebuah riset perihal sebuah artikel yang mengisahkan kalau di zaman Perang Dunia Kedua, ada seseorang yang pernah bertemu dengan seekor dinosaurus. Di mana si narasumber tersebut mengatakan kalau dinosaurus itu memang ada di sebuah pulau terpencil yang bernama Pulau Lagos. Jadi diceritakan pada Februari tahun 1944, dua garnisun tentara Jepang diserang habis-habisan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, sebagian kecil dari garnisun yang masih tersisa berhasil mundur dan sampai di Pulau Lagos. Di saat pihak Amerika meneruskan invasi ke wilayah Lagos, tiba-tiba seekor dinosaurus muncul dan mengusir seluruh tentara Amerika yang ada di Pulau Lagos. Namun sekarang, semua informasi mengenai keberadaan dinosaurus tersebut sudah benar-benar hilang. Karena itu, si Kenichiro sekarang mencoba untuk mengungkap kembali rahasia tersebut. Cerita itu juga sepertinya dikonfirmasi oleh seseorang yang bernama Yasuaki Shindo. Nah, Shindo ini merupakan pimpinan sebuah perusahaan yang bernama Grup Teiyo. Dulunya, waktu masih muda, Shindo merupakan mantan komandan garnisun tentara Jepang yang terjebak di Pulau Lagos. Ketika bertemu dengan Shindo, Kenichiro mengutarakan sebuah hipotesis yang dia percayai, bahwa dinosaurus yang ada di Pulau Lagos itu terkena dampak dari radioaktif dari tes bom hidrogen pada tahun 1954, dan pada akhirnya mengubah dinosaurus tersebut menjadi Godzilla. Sementara itu, JSDF berhasil melacak pergerakan UFO di atas Samudra Pasifik. Dalam sebuah rapat, tampak juga seorang wanita yaitu Miki Saegusa. Miki ini adalah karakter yang sama yang muncul di film sebelumnya, yaitu Godzilla vs Biollante. Di sini, Miki mengatakan kepada pihak JSDF kalau selama ini Godzilla sedang bersembunyi atau tidak aktif setelah insiden pertarungannya melawan Biollante. Dan dari pengamatan satelit ditemukan pula kalau UFO yang muncul di Jepang sebelumnya ternyata juga telah mengunjungi tempat di mana Godzilla sedang berada. Nah, karena merasa UFO itu ada hubungannya dengan Godzilla, maka JSDF mempercepat proses penyelidikan terhadap UFO tersebut. Di tempat lain terjadi insiden hancurnya dua helikopter militer di sekitar Gunung Fuji. Helikopter-helikopter itu hancur ketika mencoba menyelidiki perihal benda aneh yang terlihat di darat. Akibatnya, pasukan militer pun dikirim untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, ternyata UFO yang dicari-cari sedang mendarat di tempat tersebut. Segera setelah pasukan darat berkumpul di sekitar UFO, penghuni UFO lalu mengirimkan sebuah pesan, yaitu mereka datang ke sini untuk berbicara, bukan untuk berperang. Setelah pesan itu dibaca, di saat yang bersamaan pula 3 orang muncul dari dalam UFO. By the way, mereka cuma hologram karena wujud asli mereka masih berada di dalam kapal.
Ternyata mereka adalah anggota delegasi yang dikirimkan dari masa depan, tepatnya tahun 2204, dan mereka menamai dirinya sebagai bangsa Futurians. By the way, 3 orang ini bernama Wilson, Glenn Chico, dan juga satu wanita Jepang yang bernama Emi Kano. Nah, maksud dari kedatangan 3 orang ini dari masa depan adalah untuk memperingatkan tentang kehancuran yang akan dialami Jepang di masa yang akan datang. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang, bangsa Futurians ini menjelaskan kalau kehancuran Jepang di abad ke-21 disebabkan oleh Godzilla yang sudah bangkit kembali akibat berkembangnya industri nuklir di negara Jepang. Kayak peribahasa gitu cuy, ada gula, ada semut, ada nuklir ya ada Godzilla. Karena itu Futurians berencana untuk melenyapkan Godzilla. Tapi gimana caranya? Sabar dulu. Nah, setelah selesai rapat, pihak pemerintah melakukan panggilan darurat untuk menghubungi si penulis Kenichiro dan juga temannya yang bernama Profesor Mazaki. Beliau-beliau ini diminta untuk datang ke tempat Perdana Menteri. Nah, ketika bertemu dengan Perdana Menteri, baru diceritain deh kalau ada sebuah bangsa dari masa depan yang bernama Futurians yang datang ke zaman sekarang. Untuk membuktikan ceritanya, pihak Jepang memberikan sebuah buku yang berasal dari masa depan yang berjudul The Birth of Godzilla. Nah, buku ini adalah buku yang sedang ditulis oleh Kenichiro di masa sekarang. Menurut cerita yang ada di dalam buku itu atau yang ditulis oleh Kenichiro sendiri, mengatakan kalau Godzilla awalnya adalah seekor dinosaurus biasa. Karena akibat uji coba bom hidrogen di Pulau Lagos, maka dinosaurus tersebut telah berubah menjadi Godzilla. Maka dari itu, dengan persetujuan dari pemerintah, bangsa Futurians berencana mengatur perjalanan kembali ke masa lampau, atau tepatnya ke Pulau Lagos pada tahun 1944, untuk membawa dan memindahkan Godzillasaurus ke sebuah tempat, di mana mereka berharap dinosaurus tersebut tidak akan terkena dampak dari bom hidrogen, sehingga nggak akan ada yang namanya Godzilla, dan Jepang tidak akan hancur di masa depan. Rencananya sih begitu cuy. Nah, Kenichiro Mazaki dan Miki Saegusa kemudian dipilih untuk menjadi bagian dari misi tersebut. Karena ini adalah perjalanan melintasi waktu, maka mereka bertiga akan ditemani oleh Emi dan juga sebuah robot yang diberi nama M11. Selain mereka, ada 3 ekor makhluk kecil yang diberi nama Dorat, yang akan menemani mereka dalam perjalanan. Singkat cerita, mereka berhasil melakukan perjalanan antar waktu dan sampai di tahun 1944. Pesawat mereka bahkan sempat melewati armada laut Amerika Serikat yang sedang dalam persiapan untuk menggempur Pulau Lagos. Dan benar aja begitu mereka sampai, suara ledakan terdengar di mana-mana. Selain itu, mereka juga menemukan Yasuo Kishindo yang masih muda, yang sedang menyemangati pasukannya. Bangsa Futurians ini sengaja menunggu saat-saat di mana si dinosaurus akan muncul. Ketika tentara Amerika dan juga Jepang terlibat kontak senjata, di saat itu pula si dinosaurus muncul. Tentara Amerika yang melihat kemunculan makhluk yang diberi nama Godzillasaurus ini langsung melakukan perlawanan. Namun akibatnya banyak tentara Amerika yang berguguran. Pasukan Amerika yang tersisa kemudian mundur sampai ke pinggir pantai. Angkatan laut yang mengetahui adanya penampakan dinosaurus lalu mulai melakukan pengeboman. Tembakan demi tembakan yang diarahkan mampu membuat Godzillasaurus merintih kesakitan. Akibatnya dinosaurus itu pun harus terjatuh dan pingsan. Namun Godzillasaurus berhasil bangkit kembali. Nah, para tentara darat Amerika yang awalnya mengira kalau dinosaurus ini sudah mati, dibuat kaget dengan bangkitnya makhluk raksasa tersebut. Semua pasukan darat Amerika yang tersisa dibabat habis sampai nggak ada satupun yang tersisa. Setelah itu Godzillasaurus kemudian pergi dan kembali ke dalam hutan. Nah, untuk memastikan keadaan si Godzillasaurus, para penjelajah waktu lalu mencoba melakukan perjalanan waktu lagi, yaitu seminggu setelahnya. Dan di waktu ini ternyata si Godzillasaurus terluka parah. Dan para pasukan Jepang menganggap kalau dinosaurus ini cepat atau lambat akan segera mati. Karena menganggap dinosaurus ini adalah penyelamat Pulau Lagos, Shindo dan pasukannya lalu memberikan penghormatan terakhir, sebelum akhirnya seluruh pasukan Jepang pergi meninggalkan pulau. Next, para penjelajah waktu kemudian memulai aksinya. Dengan kemampuan teleportasi yang dimiliki oleh bangsa Futurians, mereka lalu memindahkan Godzillasaurus yang sudah nggak berdaya itu ke Pulau Bering. Dan misi mereka untuk memindahkan dinosaurus tersebut pun sukses. Dan harapan untuk melenyapkan Godzilla di masa depan menjadi kenyataan. Namun saat kelompok tersebut bersiap untuk kembali ke tahun 1992, Emi secara diam-diam melepaskan Dorats ke pulau itu.
Singkat cerita, mereka pun kembali ke tahun 1992. Selain sudah memastikan kalau misi mereka sudah berhasil, dikabarkan pula kalau Godzilla sudah tidak terdeteksi lagi keberadaannya, alias menghilang. Namun, malapetaka yang sebenarnya baru aja muncul, yaitu seekor kaiju yang diberi nama King Ghidorah tiba-tiba muncul di Samudra Pasifik, dan sekarang sedang menuju ke arah Jepang. Monster naga berkepala 3 itu menghancurkan kota Fukuoka dan mulai bergerak ke kota Kushio. Nah, mengetahui kemunculan Ghidorah, Miki lalu menyadari kalau Ghidorah adalah perwujudan dari 3 hewan kecil yang bernama Dorat, yang sengaja dilepaskan oleh Emi sebelum mereka kembali ke tahun 1992. Hewan-hewan kecil tersebut dipastikan terkena radiasi akibat uji coba bom hidrogen tahun 1954. Dan menjadikannya monster raksasa yang mengerikan. Ketika malapetaka sedang menimpa Jepang, Emi, si wanita bangsa Futurians, merasa kalau perbuatan mereka ini sudah kelewatan. Karena itu secara diam-diam dia pun pergi dan menemui Kenichiro. Ketika bertemu dengan Kenichiro, Emi mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi kabar tentang kemunculan Godzilla di abad ke-23 yang menghancurkan Jepang adalah bohong. Itu semua hanyalah karangan bangsa Futurians untuk memaksa pemerintah Jepang mau bekerja sama dengan mereka. Jadi yang sebenarnya terjadi di masa depan adalah Jepang berubah menjadi negara yang kaya raya, bisa dibilang negara adidaya, dan menjadikan Jepang negara yang lebih besar dari Amerika dan juga negara-negara Eropa. Dan bahkan Jepang sanggup membeli beberapa negara di seluruh dunia. Nah, untuk melawan dominasi Jepang, maka negara-negara di seluruh dunia bersatu dan dibentuklah Earth Union, yaitu sebuah aliansi di mana bangsa Futurians juga berada di dalamnya. Bersama Wilson dan Glenn Chico, mereka bertiga mencuri mesin waktu untuk membuat seekor monster yaitu King Ghidorah, dan rencananya akan menggunakan Ghidorah untuk memeras Jepang supaya menahan berkembangnya laju ekonomi negara tersebut. Namun menurut si Emi, temannya si Wilson bukannya berniat untuk memeras Jepang, malah sekarang mereka berniat menggunakan Ghidorah untuk menghancurkan Jepang. Next, saking putus asanya, pemerintah Jepang berniat untuk mengubah Godzillasaurus yang ada di Laut Bering menjadi Godzilla. Pemerintah menganggap kalau itu mungkin satu-satunya harapan untuk mengalahkan King Ghidorah. Karena itu Shindo berniat membantu pemerintah dengan menyediakan kapal selam yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Dan operasi tersebut akan dinamai Operation G. Namun nyatanya si Godzillasaurus yang sudah dipindahkan ke Laut Bering itu sudah bermutasi lebih dulu akibat mengkonsumsi limbah nuklir yang didapat dari insiden tenggelamnya kapal selam nuklir di Laut Bering sebelum Godzillasaurus dipindahkan ke Laut Bering. Nah, mengetahui hal itu, Kenichiro kemudian berniat menemui Shindo untuk memperingatkannya bahwa rencana pengeboman terhadap Godzillasaurus di Laut Bering ada sesuatu yang sia-sia, karena ya si Godzillasaurus sudah berubah menjadi Godzilla. Namun di tengah jalan, Kenichiro dan Emi diserang oleh M11, utusannya orang Futurians. Tapi karena mereka ini kebut-kebutan di jalan raya, akibatnya mobil yang dikendarai M11 harus terbalik. Namun si robot M11 masih hidup cuy. Udah kayak Terminator nih robot. Singkat cerita, karena nggak mau Kenichiro terluka, Emi lalu menyerahkan dirinya. Tapi setelah berada di dalam kapal Futurians, Emi berhasil mensabotase M11. Sehingga sekarang M11 tunduk akan semua perintahnya si Emi. Setelah itu secara diam-diam, Emi memerintahkan M11 untuk membawa Kenichiro ke dalam kapal mereka tanpa sepengetahuan Wilson dan juga Glenn Chico. Sementara itu di Laut Bering, kapal selam nuklir yang direncanakan pemerintah pun tiba untuk mencari keberadaan Godzillasaurus. Namun karena mereka nggak mengetahui kalau yang mereka hadapi adalah Godzilla, maka kapal selam bertenaga nuklir itu pun dihancurkan oleh Godzilla. Dan Godzilla bahkan memakan energi nuklir yang ada di dalam kapal tersebut, sehingga menjadikan Godzilla 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Dan dia sekarang sedang bergerak ke wilayah Jepang, ke tempat di mana Ghidorah sedang bertempur dengan pasukan GSDF. Di tempat lain, Godzilla pun akhirnya sampai dan memasuki kota Hokkaido. Nah, si Ghidorah lalu dikirim oleh bangsa Futurians untuk menghadapi Godzilla. Ketika kedua kaiju tersebut bertemu, terjadilah pertarungan seru. Tapi pada suatu momen, Ghidorah berhasil menjatuhkan Godzilla, dan bahkan Ghidorah juga berhasil menginjak-injak Godzilla. Sementara itu di pesawat bangsa Futurians, Emi, Kenichiro, dan M11 berhasil menghancurkan sebuah alat yang digunakan oleh Wilson dan juga Glenn Chico untuk mengendalikan Ghidorah.
Akibatnya si King Ghidorah pun menjadi linglung. Nah, melihat lawannya yang lagi puyeng, Godzilla mengambil kesempatan untuk menyerang balik. King Ghidorah gantian dibanting-banting oleh Godzilla. Sementara itu, bangsa Futurians yang sudah nggak bisa mengendalikan Ghidorah sekarang memutuskan untuk kembali ke abad 23. Namun rupanya Amy nggak mau melepaskan mantan temannya tersebut. Nah, dengan menggunakan kapal penjelajah kecil, Amy berniat mengirimkan UFO milik teman-temannya itu ke tempat di mana Godzilla sedang bertarung melawan King Ghidorah. Sementara itu, Godzilla berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Ghidorah yang hampir aja membunuhnya. Di mana Godzilla berhasil memutuskan satu kepala King Ghidorah ketika Godzilla menembakkan Supercharged Atomic Ray. Setelah itu tiba-tiba muncul UFO milik Futurians yang berhasil dikirim sama si Amy. Dan gak pakai lama, Godzilla dengan cepat menghancurkan UFO tersebut. Nah, melihat Godzilla yang sedang teralihkan, Ghidorah kemudian bangkit dan mencoba untuk kabur. Namun Godzilla nggak buta cuy. Mau kemana lo ya kan? Dengan menggunakan sinar atomnya, Godzilla berhasil menembak Ghidorah, sehingga menyebabkannya terjatuh di Laut Okhotsk. Nah, karena King Ghidorah berhasil dikalahkan, maka sekarang musuh Jepang adalah Godzilla. Godzilla nggak akan berhenti untuk melakukan kerusakan. Dari sebuah simulasi komputer yang diperlihatkan oleh M11 menunjukkan bahwa Godzilla tidak akan berhenti sampai dia menyerang kota Tokyo. Setelah itu Godzilla diberitakan muncul di kota Sapporo. Proses evakuasi besar-besaran pun segera dilakukan. Satu unit pasukan yang dikenal dengan nama Brigade Messer datang dan mencoba menghadang pergerakan dari Godzilla. Meskipun Brigade Messer menyerang menggunakan berbagai macam senjata berteknologi canggih, namun semuanya itu nggak berguna sama sekali. Nah, karena si Godzilla ini nggak bisa dihentikan, Amy lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu melakukan perjalanan waktu ke abad 23 untuk memanfaatkan King Ghidorah. Nah, kalian masih ingat kan dengan kejadian di awal-awal film tadi, di mana bangsa Futurians melihat tubuh Ghidorah yang berada di dasar laut. Nah, karena itu dengan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Futurians, Amy berencana untuk memodifikasi Ghidorah, supaya Ghidorah yang ada di abad ke-20 ini bisa kembali muncul. Kemudian dengan menggunakan pesawatnya, Amy melakukan perjalanan waktu ke abad ke-23, atau tepatnya tahun 2204 Masehi. Ketika tiba di Laut Okhotsk, Amy menemukan tubuh King Ghidorah, yang ternyata makhluk tersebut memang belum benar-benar mati. Sementara itu Godzilla tiba di kota Shinjuku, dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Di sini juga akhirnya Shindo bertemu dengan penyelamatnya pas di zaman Perang Dunia Kedua, yaitu si Godzilla. Nah, Shindo yang berada di kantornya secara nggak sengaja saling bertatapan dengan si Godzilla. Mereka berdua lalu saling mengingat kejadian di Pulau Lagos. Shindo mengingat bagaimana si Godzillasaurus yang sedang terluka. Sedangkan Godzilla mengingat bagaimana Shindo dan pasukannya memberikan penghormatan kepada dirinya. Dan tiba-tiba aja Godzilla melepaskan ledakan sinar atom miliknya ke arah Shindo. Nah lo malah dibunuh. Mungkin ya si Godzilla kecewa cuy sama Shindo. Dalam hatinya mungkin Godzilla bilang gini, oh ini dia nih orang yang dulu pernah ninggalin gua pas gua lagi sekarat. Bukannya nolongin malah dikasih hormat terus pergi dong. Godzilla tuh butuh pertolongan cuy, bukan penghormatan. Setelah itu Godzilla terus merangsek masuk ke dalam kota. Namun tiba-tiba langkah si Raja Monster pun terhenti ketika melihat ada sesuatu yang mendekatinya dari langit. Dan ternyata itu adalah King Ghidorah yang berhasil dihidupkan kembali. Tapi kali ini dengan tambahan cybernetik di beberapa bagian tubuhnya. Dan makhluk ini sekarang diberi nama Mecha King Ghidorah. Dan si Amy menjadi pilot yang mengendalikan Mecha King Ghidorah. Pertarungan seru pun kemudian terjadi. Dengan tambahan teknologi canggih, Mecha King Ghidorah berkali-kali menyerang Godzilla, yang bahkan sempat menjatuhkan Godzilla. Tapi Godzilla tetaplah Godzilla. Biarpun Mecha King Ghidorah dilapisi dengan teknologi canggih, tetap aja makhluk tersebut gak bisa menahan serangan Godzilla yang bertubi-tubi.
Berkali-kali heat ray ditembakkan sehingga membuat Ghidorah harus terjatuh. By the way, ini bukan sinar atom ya, karena menurut plot ceritanya, semburan ini adalah heat ray. Memang kalau dilihat-lihat wujudnya bukan seperti heat ray pada umumnya. Tapi it's okay lah ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ketika Godzilla mendekat dan berniat menghabisi Mecha King Ghidorah, tiba-tiba Amy melepaskan pengait dari tubuh Mecha King Ghidorah, sehingga menjadikan Godzilla terperangkap. Mecha Ghidorah kemudian terbang sehingga Godzilla jadi ikutan terangkat. Ketika terbang melintasi laut, Godzilla kembali menyerang Mecha King Ghidorah. Akibatnya kedua makhluk itu pun terjatuh. Amy kemudian berhasil keluar menggunakan pesawat, sementara Godzilla terperangkap dan tertarik oleh tubuh Mecha Ghidorah sampai ke dasar laut. Setelah mereka menaklukkan Godzilla, Amy kemudian melakukan perjalanan waktu dan kembali ke tempat asalnya, yaitu ke abad 23. Namun, di dasar laut Godzilla bangkit kembali sambil menunjukkan amarahnya. Dan ceritanya pun tamat cuy. Wih, keren ya filmnya. Gue suka banget sama plot ceritanya. Beneran, simple dan sangat detail. Mungkin beberapa dari penonton menganggap kalau film ini terlalu banyak adegan manusianya. Karena itu praktis pertarungan antara Godzilla dan King Ghidorah jadi sedikit cuy. Namun yang paling seru adalah ketika sang sutradara mencoba untuk mengubah kisah dan asal-usul dari Godzilla itu sendiri. Memang ini bukan hal baru dalam franchise Godzilla, karena di setiap eranya kisah dan asal-usul Godzilla memang selalu diubah-ubah. Mulai dari era Showa, Heisei, Millennium, Reiwa, dan bahkan Legendary, di mana hal itulah yang membuat Godzilla menjadi semakin ikonik. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.